Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusma Angga Pradana dengan NPM akhir 321. Di sini saya akan mempresentasikan mini project statistika bisnis saya dengan judul Pengaruh ditutupnya kantin UPN terhadap lamanya konsentrasi belajar mahasiswa. Kantin kampus berperan sebagai tempat mahasiswa memenuhi kebutuhan makan, minum, dan beristirahat untuk menjaga energi saat belajar. Setelah kantin UPN ditutup, mahasiswa harus mencari alternatif di luar kampus yang memakan waktu dan mengganggu kenyamanan belajar. Kondisi ini dapat menurunkan stamina dan membuat mahasiswa lebih cepat kehilangan fokus. Karena itu, penting diteliti bagaimana penutupan kantin UPN mempengaruhi lamanya konsentrasi belajar mahasiswa. Jadi gini, kantin merupakan tempat di mana mahasiswa itu bisa mencari makan dan minum. Tapi setelah kantin ditutup, otomatis mahasiswa harus mencari alternatif lain, seperti mencari makan di luar kampus, dan juga jika mahasiswa belajar dengan berkosong, pasti akan mengurangi fokus. Nah, selanjutnya adalah analisis yang akan digunakan dan hipotesisnya. Penelitian akan menggunakan analisis regresi dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk analnya adalah tidak ada hubungan antara ditutupnya kantin UPN dengan lamanya konsentrasi belajar mahasiswa. Untuk H1-nya adalah ada hubungan antara ditutupnya kantin UPN dengan lamanya konsentrasi belajar mahasiswa. Untuk selanjutnya adalah teknik pengambilan data yang akan digunakan. Untuk teknik pengambilan data yang saya gunakan itu menggunakan Google Form dan akan disebarkan kepada mahasiswa UPN. Nah, dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah lamanya konsentrasi belajar sebelum kantin ditutup, dan yang kedua adalah lamanya konsentrasi belajar sesudah kantin ditutup. Nah, berikut ini adalah data mentahnya. Yang A ini adalah lamanya konsentrasi belajar sebelum kantin ditutup atau variabel X-nya, dan yang B adalah lamanya konsentrasi belajar sesudah kantin ditutup atau variabel Y-nya. Nah, berikut ini adalah hasil dari pengolahan datanya. Untuk residual plotnya itu ada 60, untuk line fit plotnya itu juga ada 60, untuk normal probability-nya itu seperti ini. Untuk hasil pengolahannya dan cara mengolahnya akan saya jelaskan setelah ini. Kita masuk Excel. Untuk cara mengolah datanya itu yang pertama kita klik, habis itu data, setelah itu kita cari yang regression. Sudah. Nah, untuk yang pertamanya itu adalah kita klik input year-nya. Habis itu kita ini. Oke, untuk selanjutnya adalah kita input variabel X-nya. Nah, habis itu kita klik labels, output range. Untuk outputnya kita klik di sini saja. Nah, habis itu kita klik residual plot, line fit plot, dan normal probability plotnya. Habis itu kita klik kita pindahkan dulu ke lebih rapi seperti ini, sama seperti yang ada di PPT tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke selanjutnya adalah hasil dari interpretasi datanya. Berdasarkan tabel output regresi di atas, berikut adalah interpretasi data yang bisa ditarik terkait pengaruh ditutupnya kantin UPN terhadap lamanya konsentrasi belajar mahasiswa. Pertama adalah statistik regresi. Untuk multi per R-nya itu sebesar 0,2331. Ini menunjukkan hubungan linear antara sebelum kantin ditutup atau variabel X dan sesudah kantin ditutup atau variabel Y dengan nilai 0,233. Untuk selanjutnya adalah R-square-nya itu sebesar 0,0543, sekitar 5,43% dari variasi lamanya konsentrasi belajar sesudah kantin ditutup atau variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel lamanya konsentrasi belajar sebelum kantin ditutup atau variabel X. Sisanya 94,57% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nah, berikut ini adalah perhitungan dari standar error. Untuk datanya itu seperti ini. Standar error sebesar
883 menunjukkan bahwa prediksi sebelum kantin ditutup dan sesudah kantin ditutup cenderung menyimpan rata-rata sebesar 13,883 dari nilai aktual. Selanjutnya adalah analisis ANOVA-nya. Signifikansi F itu sebesar 0,2246. Nilai ini lebih besar dari 0,05, menunjukkan tidak ada pengaruh secara signifikan. Artinya, sebelum kantin ditutup dan sesudah kantin ditutup tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap lamanya konsentrasi belajar mahasiswa. Untuk selanjutnya adalah koefisiensi dan persamaan regresi. Pertama, intercept itu sebesar 24,550. Intercept sebesar 24,550 menunjukkan bahwa jika sebelum kantin ditutup atau variabel X itu sama dengan 0. Intensitas sesudah kantin ditutup atau variabel Y diprediksi sebesar 24,550. Nah, untuk selanjutnya adalah slope atau kemiringan sebesar 0,2376 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan lamanya konsentrasi belajar sebelum kantin ditutup atau variabel X akan meningkatkan lamanya konsentrasi belajar sesudah kantin ditutup atau variabel Y sebesar 0,2376. Selanjutnya adalah persamaan dari regresinya, yaitu Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 24,550 ditambah 0,2376X. Interceptnya itu sama dengan untuk interceptnya adalah A sama dengan 24,550. Jika lamanya konsentrasi belajar sebelum kantin ditutup atau variabel X itu sama dengan 0, maka lamanya konsentrasi sesudah kantin ditutup atau variabel Y diprediksi sebesar 24,550. Untuk koefisiensi atau B-nya itu sama dengan 0,2376. Setiap kenaikan satu satuan pada variabel X akan menaikkan variabel Y sebesar 0,2376. Nah, berikut ini adalah hasil pengolahan dari ANOVA-nya. Nah, untuk regresinya itu seperti ini. Untuk residualnya itu seperti ini, dan untuk totalnya itu seperti ini. Next, kita ke kesimpulan. Berdasarkan analisis data mengenai pengaruh ditutupnya kantin UPN terhadap lamanya konsentrasi belajar mahasiswa diperoleh beberapa temuan sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah R-square sebesar 0,0543 menunjukkan bahwa hanya 5,43% perubahan lamanya konsentrasi belajar setelah ditutup. Artinya pengaruhnya sangat kecil dan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lain dalam model. Untuk nilai multiple R-nya itu sebesar 0,2331 mengindikasikan bahwa hubungan antara sebelum dan sudah kantin ditutup bersifat positif tetapi sangat lemah. Untuk selanjutnya adalah hasil dari ANOVA-nya atau signifikansi F-nya itu sebesar 0,2246 atau lebih besar dari 0,05, menegaskan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah penutupan kantin terhadap lamanya konsentrasi belajar mahasiswa. Untuk persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan 24,550 ditambah 0,2376X, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan konsentrasi belajar sebelum kantin ditutup hanya meningkatkan konsentrasi setelah ditutup sebesar 0,2376, yang berarti pengaruhnya tersebut tidak kuat secara praktis. Dengan demikian, penutupan kantin UPN tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap lamanya konsentrasi belajar mahasiswa. Perubahan konsentrasi setelah kantin ditutup lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi fisik, lingkungan belajar, dan aktivitas harian mahasiswa. Jadi, berdasarkan hasil olah data di atas, maka hipotesis yang diterima adalah H0. Yaitu tidak ada pengaruh signifikan antara ditutupnya kantin UPN dengan lamanya konsentrasi belajar mahasiswa. Nah, berikut itu adalah presentasi dari mini project statistika bisnis saya. Jika ada salah kata dan kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.